在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat ombak mengamuk di atas Samudra Biru, lapisan-lapisan ombak menyatu membentuk gelombang besar. Dari jauh, itu seperti garis biru yang perlahan menyebar ke arah Wang Lin. Bahkan sebelum mendekat, suara gemuruh ombak sudah terdengar. Suaranya cukup keras hingga membuat telingamu berdengung dan membuatmu merasa sangat kecil. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menatap ombak di depannya. Kakinya menginjak lautan dan dia segera mundur. Saat dia menjauh dari ombak, dia berpikir dalam hatinya. Tempat saya mendarat hanyalah ladang bunga. Meskipun saya memicu pembatasan, saya tidak boleh muncul di laut. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ombak bergerak semakin cepat. Dalam sekejap mata, benda itu sudah berada di hadapannya, dan benda itu menimpanya. Gelombang kejut dari runtuhnya kolam pemakaman surgawi melukai tubuhku dan bahkan mengguncang jiwa asalku. Saat ini saya harus segera sembuh. Karena laut aneh ini adalah bagian dari pembatasan, maka harus ada tindak lanjut tanpa akhir. Tubuh Wang Lin berhenti, lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk. Sebuah pusaran segera muncul. Awalnya tidak terlalu besar, namun lama-kelamaan menyebar. Dalam sekejap mata, lebarnya mencapai 100 kaki dan mendorong air menjauh. Dari kejauhan tampak seperti gelembung besar. Wang Lin berada di dalam gelembung, dan tangan kanannya terulur ke depan. Bola air kecil seukuran kepalan tangan memasuki gelembung. Gelembung itu bergetar saat air masuk dan mendarat di tangan kanan Wang Lin. Sambil memegang bola air laut, Wang Lin meletakkannya di sebelah hidungnya dan menciumnya. Matanya berbinar sejenak. Itu memang seperti yang saya harapkan. Air laut ini tidak berbau laut. Wang Lin menaruh air laut di samping mulutnya dan menjilatnya. Ini bukan air laut. Tangan kanannya meremas dengan keras, dan bola air laut itu langsung runtuh. Wang Lin mengangkat kepalanya dan merenung. Ada kilatan deduksi di matanya. Ini embun. Selama hari-hari awal berkultivasi, saya bergantung pada embun dari surga yang menentang manik-manik, jadi saya sangat mengenalnya. Ini bukan lautan, ini adalah setetes embun pada kelopak bunga atau sehelai rumput. Mata Wang Lin menjadi tercerahkan saat dia melihat sekeliling dengan kagum. Pembatasan yang sangat kuat untuk menjebak seseorang di dalam dunia di dalam setetes embun. Setelah melihat melalui lautan ini, Wang Lin tidak hanya tidak rileks, tetapi ekspresinya menjadi lebih serius. Pembatasan fokus pada menjebak dan menyerang, sangat sedikit yang hanya fokus pada penangkapan. Ini adalah Gua Kaisar Langit, dan dari apa yang dikatakan leluhur suci klan Tato, Qiyu Yao, King Lin adalah orang yang kejam. Tidak mungkin pembatasan di sini hanya akan menjebak seseorang. Sementara Wang Lin merenung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tasnya. Sebelum dia masuk, dia dengan jelas melihat avatar King Lin memasuki kristal kuning di dalam tasnya. Dari ekspresi Qiyu Yao, sepertinya apa yang dia katakan tidak salah. Namun, setelah 1000 tahun berkultivasi, tidak mungkin saya menganggap remeh perkataan orang. Sama seperti hitam dan putih, jika dilihat secara terpisah, keduanya sangat berbeda. Tetapi jika dicampur, maka abu-abu akan muncul. Bagi Wang Lin, kecuali dia melihatnya sendiri atau memikirkannya sendiri, maka meskipun dia mendengarkannya, dia tidak akan pernah sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Ini adalah pengalaman yang diperolehnya setelah 1000 tahun berkultivasi. Jika ini terjadi ketika dia masih manusia biasa atau ketika dia baru saja bergabung dengan sekte Heng Yue, dia pasti akan mempercayainya. Apakah itu benar atau salah, itu tidak masalah. Setidaknya saya bisa mendapatkan sebagian dari kepribadian King Lin. Saya tidak dapat mengaktifkan pembatasan di sini. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan hati-hati memanipulasi gelembung itu untuk turun lebih jauh. Setelah sekian lama, dia mendarat di dasar laut. Dasar laut berwarna abu-abu dan memberikan kesan kabur. Wang Lin duduk di dasar laut dan memejamkan mata untuk menyembuhkan. Meskipun dia sedang dalam penyembuhan, dia tidak menutup akal sehatnya.
Perasaan ini menyebar 100 kaki di sekelilingnya dan dia dengan cermat mengamati semua perubahan di sekitarnya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Pada hari ke-8, Wang Lin membuka matanya, dan ada kilatan api di matanya. Dia merenung sebentar. Di dasar-dasar laut yang tenang, Wang Lin mengingat semua yang terjadi di Gua Kaisar Langit, seperti kebangkitan burung vermilion yang tak terduga yang menghancurkan dunia botol. Ingatan Wang Lin terkunci pada gulungan yang muncul di tangan iblis kuno Beilou. Saya kira itu adalah lukisan asap gurun kesepian dari lukisan gunung dan sungai. Vermilion Bird terbangun di saat yang buruk. Saya tidak mengira Vermilion Bird Awakening akan menembus 99 alam dan membuat semua orang mengetahuinya. Berkat itu, mereka semua mengira aku adalah seseorang dari 4 sekte ilahi. Meskipun saya tidak dapat melihat petunjuk apapun dalam tatapan Master Void itu, saya merasa seperti ada jarum yang diarahkan ke saya. Ada juga wanita parubaya yang cantik. Dia hanya berada pada tahap Nirvana Cleanser. Meskipun dia menyembunyikan pandangannya dengan sangat baik, aku masih melihat sedikit rasa permusuhan. Juga, gadis yang dicurigai sebagai Brilliant Void Scientist juga sama. Dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang di Gua Kaisar Langit. Jika tidak, kemungkinan besar akan mengundang bencana fatal akibat kebangkitan burung vermilion. Wang Lin menyentuh tato Vermilion Bird, dan ekspresinya menjadi suram. Hanya setelah mengingat apa yang terjadi pada Tasan barulah ekspresi Wang Lin berubah sekali lagi. Tasan, dia awalnya adalah pengawal surgawiku. Sayangnya, namun, bertemu dengan leluhur suci klan Tato adalah keberuntungannya. Aku hanya tidak tahu di mana dia sekarang atau apakah dia masih mengingatku. Wang Lin menghela nafas. Setelah memikirkan tentang Tasan, dia memikirkan tentang gas hijau yang diberikan Qiu Yao kepadanya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, dan sambil berpikir, gas hijau keluar dari tangannya membentuk bola gas hijau. Bola gas hijau ini tidak statis tetapi terus bergerak. Setelah merenung sebentar, Wang Lin memisahkan sedikit akal sehatnya dan langsung menuju ke gas hijau. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia perlahan mengerutkan kening. Saat mengamati gas hijau tersebut, terkadang dia terkejut namun terkadang dia bingung. Setelah sekian lama, Wang Lin meremas tangannya dan bola gas hijau menghilang. Tato layu, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh klan Tato, dan jika orang luar ingin membuatnya, mereka memerlukan bantuan anggota klan Tato untuk mengaktifkannya. Kekuatannya terutama dibagi menjadi 4 jenis, menyegel, runtuh, melarikan diri, dan menghancurkan. Sambil merenung, Wang Lin menamparkan tasnya dan jimat kuning dengan tanda rumit muncul. Kelihatannya sudah cukup tua dan warnanya sudah memudar. Wang Lin awalnya memiliki 2 jimat yang dia dapatkan dari Alheaven. Dia telah mempelajarinya sejak lama tetapi masih belum tahu cara menggunakannya. Satu-satunya saat dia menggunakannya adalah ketika dia bertarung melawan anggota keluarga Yao di Alheaven. Setelah melihat gas hijau, Wang Lin dapat memastikan bahwa jimat ini adalah Wither Tato. Setelah dengan hati-hati melihat tanda kompleks pada jimat itu, Wang Lin mulai merenung. Sesaat kemudian, dia menggigit jari telunjuk kirinya dan mengeluarkan setetes darah. Kemudian tangan kirinya dengan cepat membentuk segel yang terekam di gas hijau dan menunjuk ke darah. Darah segera berhenti di udara dan benjolan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan darah. Kemudian meledak menjadi kabut merah dan menuju jimat itu. Itu sangat cepat, dan langsung masuk ke jimatnya. Wang Lin menatap jimat itu. Mantra yang baru saja dia gunakan adalah untuk memeriksa jenis Wither Tato itu. Sesaat kemudian, jimat itu tiba-tiba bergerak dan angin puyuh hitam muncul. Angin puyuh itu begitu cepat sehingga saat muncul menyebabkan laut di sekitarnya berubah. Bentuk samar seekor burung besar muncul di dalam angin puyuh. Burung ini berwarna hitam pekat dan matanya seperti kilat. Ia menyapu angin puyuh 1 kali dan menghilang bersamanya. Ini adalah Wither Tato tipe pelarian yang telah diaktifkan oleh klan Tato. Mata Wang Lin menyipit dan dia menamparkan tasnya. Sebuah pedang besar terbang keluar. Itu adalah salah satu dari 99 pedang yang dia peroleh dari alam pembantaian. Meskipun dia telah meledakkan lebih dari 10 di antaranya, Wang Lin masih memiliki banyak. Memegang Wither Tato,
Wang Lin menekannya ke pedang besar tanpa ragu-ragu. Kemudian tangan kanannya membentuk segel aneh dan dia menunjuk ke arah pedang. Angin puyuh muncul di sekitar pedang dan kemudian menghilang seketika. Itu menghilang begitu cepat bahkan Wang Lin hanya melihat kabur. Ketika dia melihat lebih dekat, pedang besar itu menghilang di hadapannya dan muncul 100 kaki jauhnya. Meskipun tidak mungkin untuk melihat kecepatan penuhnya hanya dalam jarak 100 kaki, Wang Lin dapat berspekulasi dengan ini. Kecepatan yang luar biasa. Wang Lin tersentak saat dia menatap pedang yang berjarak 100 kaki. Angin puyuh telah menghilang dan tanda pada jimat itu sedikit memudar. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, akan sulit bagiku untuk mencapai kecepatan ini. Mungkin ia bisa menyaingi kecepatan seorang kultivator penghancur nirwana jika digunakan dengan spatial bending. Mata Wang Lin bersinar. Dia memanggil kembali pedangnya, melepas tato wither, dan menaruhnya di dalam tasnya. Dengan wither tato ini, saya akan memiliki cara lain untuk menyelamatkan diri saya di saat bahaya, tapi wither tato ini memang misterius. Setelah meninggalkan negeri roh iblis, saya harus mencari kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak. Namun menurut gas hijau, bahan terbaik untuk membuatnya adalah kulit di antara alis binatang buas. Sementara Wang Lin merenung, dia menarik napas dalam-dalam dan menamparkan tas pegangannya. Ada kilatan cahaya kuning, dan kristal kuning muncul di tangannya. Menatap kristal itu, mata Wang Lin menjadi sangat serius. Hal yang paling membuatnya bingung adalah kristal kuning ini. Wang Lin samar-samar bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang datang dari kristal tersebut, jadi dia tidak berani sembarangan memeriksanya dengan akal sehatnya. Jika orang misterius di dalam aula itu benar-benar King Lin, lalu apa tujuannya memberikan ini padaku? Wang Lin menatap kristal kuning itu dan mulai merenung. Dia ingat dengan jelas bahwa cahaya kristal yang merupakan avatar King Lin memasuki kristal kuning ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengamatinya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Seolah-olah avatar King Lin telah hilang dan apa yang dilihat Wang Lin hanyalah ilusi. Setelah menatapnya lama, Wang Lin menarik pandangannya. Dia tidak mengambil risiko memeriksanya dengan akal sehatnya dan dengan paksa menekan idenya. Lalu dia memasukkan kembali kristal itu ke dalam tasnya. Dia memiliki perasaan misterius bahwa jika akal masuk ke dalamnya, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dan tidak ada manfaatnya baginya. Perasaan seperti ini sangat samar, itu adalah sepotong perasaan spiritual yang dia kembangkan setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Wang Lin berdiri dan mulai bergerak seperti naga. Gelembung itu bergerak bersamanya. Dari atas, lautan berwarna biru cerah, tetapi di dalam air gelap gulita. Namun, semua ini tidak mengganggu Wang Lin. Saat gelembung naik, semua air terdorong ke samping. Mata Wang Lin berkedip karena kesimpulan, tetapi saat dia hendak mencapai permukaan, ekspresinya berubah. Dia segera mendorong kedua tangannya ke samping. Gelembung tempat dia berada tiba-tiba runtuh dan gelombang kejut menyebar dengan cepat. Itu dibebankan ke atas di bawah kendali Wang Lin. Saat gelombang kejut meningkat, suara gemuruh bergema seolah-olah bertabrakan dengan sesuatu. Bahkan air laut pun ikut terkena dampak gemuruh keras tersebut. Wang Lin merasakan air laut di dekatnya ditekan dengan kejam oleh kekuatan yang kuat. Ekspresinya berubah dingin, dan dia tetap berada di dalam lautan, tetapi tidak terbang. Dia meninggalkan area di bawah tekanan dan melihat ke atas. Langit dipenuhi energi iblis yang bergerak seperti naga iblis di langit. Seseorang berdiri di pusat energi iblis. Orang ini dikelilingi oleh energi iblis, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas penampilan orang tersebut, tetapi samar-samar Anda dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Ketika Wang Lin mendekati permukaan, dia merasakan mantra mengalir ke arahnya. Inilah sebabnya Wang Lin meruntuhkan gelembung itu. Wang Lin, keluarlah untukku. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim bergema di seluruh dunia. Bahkan menyebabkan air laut menyebar. Ketika Wang Lin, yang berada di lautan, mendengar suara ini, matanya menyipit. Yao Qikui, dia tidak bisa melihat penampilannya, tapi perasaan familiar bersama dengan suara familiar memungkinkan Wang Lin untuk segera mengidentifikasinya. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit dan menghela nafas.
Dendam antara dia dan Yao Qikwe sangatlah rumit. Saat itu, dia ingin menggunakan Wang Lin dan yang pertama salah. Wang Lin bukanlah orang yang mudah bersikap lunak terhadap seorang wanita. Namun karena kultivasinya sendiri dan ketakutannya terhadap pil darah dan ayahnya, dia menyegelnya alih-alih membunuhnya. Meskipun Wang Lin memusuhi leluhur darah, dia mengagumi leluhur darah. Bagaimanapun, semua yang dilakukan leluhur darah adalah demi putrinya. Jika seseorang melakukan hal yang sama pada Wang Ping, dia akan melakukan apa yang telah dilakukan leluhur darah, tapi pertama-tama dia akan mengetahui apa yang terjadi. Leluhur darah jelas tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman, dia bahkan punya niat membunuh. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia hanya perlu tahu siapa yang mengambil putrinya. Itu sudah cukup. Jika Wang Lin berada pada tingkat kultivasinya saat ini, leluhur darah tidak akan terlalu ekstrim, dia akan menemukan metode lain untuk mengatasi hal ini. Pada akhirnya, Wang Lin tidak cukup kuat untuk diperhatikan oleh leluhur darah. Bahkan jika dia tahu apa yang terjadi dan mengetahui bahwa putrinya bersalah, dia akan tetap menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menyelesaikannya dengan paksa. Dia akan membunuh Wang Lin untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Bukan karena Wang Lin tidak mempertimbangkan untuk mengembalikan Yao Qikwe, dia bahkan telah mempertimbangkan untuk memikul tanggung jawab untuk menyegel Yao Qikwe selama ratusan tahun. Selama permintaan blood leluhur tidak terlalu ekstrim, dia akan setuju. Lagi pula, dia terlalu lemah saat itu. Namun, leluhur darah tidak memberi kesempatan pada Wang Lin untuk menjelaskan, dan semuanya akhirnya berakhir seperti sekarang. Setiap kali Wang Lin memikirkan hal ini, dia akan menghela nafas. Dia dengan jelas memisahkan rasa terima kasih dan dendamnya. Dia mengagumi leluhur darah, itulah sebabnya dia menjanjikan leluhur darah kesempatan lain untuk bertemu Yao Qikwe. Setelah datang ke negeri roh iblis, Wang Lin tahu kemungkinan besar dia akan bertemu Yao Qikwe. Namun, Yao Qikwe yang dia ingat terlalu berbeda dari orang yang diselimuti energi iblis ini, jadi dia tidak mengenalinya pada awalnya. Ketika Wang Lin melihat Yao Qikwe yang melayang di langit, dia tidak bisa menahan nafas. Pikiran ini terlintas di benaknya saat suara Yao Qikwe terus memasuki telinganya. Wang Lin, keluar. Hari ini, kamu dan aku akan menyelesaikan masalah ini sejak saat itu. Saat Yao Qikwe berbicara, kedua tangannya membentuk segel, dan energi iblis bergerak. Naga iblis di langit bergerak dan menyerang permukaan laut. Badai muncul di atas lautan dan menimbulkan gelombang dahsyat. Gelombang besar yang tak berujung bergerak, dan saat naga iblis menyerbu masuk, gelombang tersebut menyebar ke segala arah, membuatnya tampak seolah-olah sebuah lubang besar telah muncul di lautan. Wang Lin menghela nafas saat dia melesat keluar dari laut seperti sinar petir dan langsung menuju ke langit. Saat Wang Lin muncul, kebencian datang dari mata Yao Qikwe di dalam energi iblis. Dia keluar dari energi iblis dan mengungkapkan dirinya kepada Wang Lin. Wajahnya dipenuhi bekas luka. Dia tidak lagi cantik seperti dulu, melainkan wanita jelek. Kulit yang dia ungkapkan dipenuhi dengan bekas luka yang mengejutkan. Wang Lin melihat lebih dekat, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit sekali lagi. Samar-samar dia seperti melihat sosok dingin dan menakjubkan yang muncul di hadapannya saat itu. Namun, bagaimanapun juga, dia sepertinya tidak bisa menandingi sosok itu dengan orang di depannya. Siapa yang bisa dengan jelas mengatakan siapa yang benar atau salah saat itu? Jiwa ayahnya disegel dengan stempel penyegel surgawi, dan untuk membalas dendam, dia menjadi seperti ini. Apa aku salah? Dalam kehidupan Wang Lin, satu-satunya hal yang penting baginya adalah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh hati nuraninya. Namun, saat ini, perasaan kompleks muncul di hatinya. Wang Lin, kamu menyegelku selama ratusan tahun. Meskipun aku membencimu, aku bisa melewatinya. Lagi pula, aku melakukan skema lagi padamu dulu. Hal ini bisa kutanggung, tapi ayahku meninggal karenamu. Balas dendam ayahku bukanlah sesuatu yang bisa kulepaskan. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi ada orang lain yang bisa. Yao Qikwe menatap Wang Lin, hampir mengertakkan gigi. Wang Lin diam-diam merenung. Perasaan rumit ini bukan hanya disebabkan oleh Yao Qikwe. Sebenarnya, setelah berkultivasi selama lebih dari 1300 tahun, tidak hanya tingkat kultivasinya yang meningkat, pemahamannya tentang surga juga semakin dalam.
Dan seiring dengan akumulasi pengalaman hidupnya, dia mulai secara bertahap merenungkan semua pembunuhan yang telah dia lakukan. Yao Qingwei hanyalah hal yang memicu refleksi dirinya. Wang Lin, apakah ada kebencian antara kamu dan aku? Di dunia kultivasi ini, saling bersekongkol adalah hal yang lumrah. Meskipun aku, Yao Qingwei, salah, apakah itu cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padaku? Yao Qingwei menatap Wang Lin. Kebencian membara di matanya, dan suaranya dipenuhi kesedihan. Wang Lin diam-diam merenung. Dia melihat ke cakrawala dan matanya redup. Kamu menyegelku selama ratusan tahun dan kamu menggunakan metode kotor untuk membuatnya sehingga aku tidak bisa tetap tenang. Semua ini bisa aku tahan karena aku yang salah dulu. Namun, kamu seharusnya tidak membunuh ayahku. Selain kebencian yang kuat di mata Yao Qingwei, ada juga air mata yang bersinar. Wang Lin menghela nafas. Berkultivasi lebih dari 1000 tahun telah membuat hati menjadi keras juga. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah manusia, bukan iblis. Dia memiliki alasan dan moralnya sendiri. Dia tidak punya pilihan. Dari sudut pandang Wang Lin, dia tidak salah. Namun, dari sudut pandang Yao Qingwei, dia telah menderita akibat disegel selama ratusan tahun karena rencana jahatnya melawan Wang Lin. Seperti yang dia katakan, meskipun dia membencinya, mereka seimbang. Namun, dengan kematian ayahnya, apakah dia masih perlu berunding dengan pembunuh ayahnya? Dia tidak bisa melihat mana yang benar atau salah. Sebagai seorang anak, apapun alasannya, dia harus membalas dendam. Dari sudut pandang Yao Qingwei, dia juga tidak salah. Semua ini adalah karma. Penyebab karma kemarin akan menghasilkan akibat karma hari ini. Setiap langkah bukanlah sesuatu yang dia atau aku bisa kendalikan. Jika dia tidak bersekongkol melawanku terlebih dahulu, atau aku tidak takut pada leluhur darah, maka semua ini tidak akan terjadi. Sekali penyebabnya lahir, ia tidak akan pernah padam, ia hanya akan tumbuh. Saya terjebak selama ratusan tahun. Sepertinya akibat dari mencoba menyimpan kebohongan adalah membuat lebih banyak kebohongan lagi. Aku yang dahulu tidak memahami karma dan tidak menyadari bahwa aku sudah menjadi bagian dari penyebabnya. Lalu ketika blood leluhur datang memburuku, kupikir itulah efeknya. Namun, tampaknya leluhur darah bukanlah akibat, hanya sebagian penyebabnya. Efek sebenarnya bukanlah harus melawan leluhur darah atau apa yang dikatakan Yao Qingwei, tapi hati dao saya sendiri. Ada sedikit cahaya di mata Wang Lin. Domain karma saya masih belum selesai, dan kemajuannya lambat. Tidak peduli berapa banyak pencerahan yang saya miliki, sepertinya saya tidak dapat memahami apa yang sebenarnya karma. Saat itu, saya samar-samar merasa bahwa untuk menyelesaikan domain karma saya harus menyelesaikan semua karma yang berhubungan dengan saya. Sepertinya perasaanku saat itu hanya sebagian benar. Mata Wang Lin mulai bersinar lebih terang. Yao Qingwei menatap Wang Lin dengan tatapan berbisa. Semakin Wang Lin diam, semakin kuat kebenciannya dan kebenciannya meningkat. Setelah menangis sedih, Yao Qingwei membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya tanpa ragu-ragu. Wang Lin, mari kita selesaikan masalah ini di antara kita. Aku, Yao Qingwei, bersedia mengorbankan jiwa dan dagingku untuk membalas dendam pada ayahku. Kebencian dan kebencian dari Yao Qingwei berubah menjadi permusuhan tanpa akhir, membuatnya terlihat sangat garang. Saat tangannya menekan di antara alisnya, cahaya di matanya menghilang dan digantikan dengan api iblis yang dingin. Leluhur iblis, aku, Yao Qingwei, bersedia melepaskan sisa terakhir dari keinginanku dan menyerahkan dagingku sepenuhnya. Namun, kamu harus berjanji padaku kamu akan membunuhnya. Suara tajam Yao Qingwei bergema di seluruh dunia. Saat suara ini muncul, energi iblis yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Penampilannya langsung berubah karena energi iblis ini. Kuku jarinya tumbuh sangat panjang dan mengeluarkan rasa tajam yang dingin. Bekas luka mengerikan di wajahnya mulai bergerak. Mereka terhubung bersama dan membentuk rune yang kompleks. Energi iblis yang sangat dingin meletus sepenuhnya dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh langit. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh langit dipenuhi energi iblis. Energi iblis ini dipenuhi dengan niat dingin. Saat energi iblis menyebar, suara retakan terdengar dari laut. Saat ini, sebagian besar lautan membeku. Air di permukaan dengan cepat berubah menjadi es, dan menyebar dengan cepat.
Bahkan ombak yang mengamuk pun membeku seperti patung es. Dari kejauhan terlihat sangat menakjubkan. Dia telah mengorbankan daging dan jiwanya untuk sepenuhnya menjadi wadah bagi salah satu dari 9 roh iblis kuno. Ini adalah harga yang dibayar Yao Qikui untuk membalas dendam pada Wang Lin. Pada saat ini, makhluk yang mengendalikan tubuh Yao Qikui bukan lagi dia, melainkan salah satu dari 9 roh iblis kuno, iblis angin. Iblis angin berbeda dari roh iblis kuno lainnya. Iblis angin tidak mau bergabung, dan berapapun biayanya, dia telah memilih metode lain. Setelah gagal menyatu dengan banyak orang, dia akhirnya memilih Yao Qikui. Menggunakan obsesinya terhadap kebenciannya pada Wang Lin, dia berhasil menyatu. Penggabungan ini gila karena bukan sebuah kepemilikan. Pertama, dia menyerahkan warisan iblis kunonya kepada Yao Qikui. Kemudian, dengan resiko yang besar, meruntuhkan tubuhnya hingga berubah menjadi energi iblis yang tidak memiliki kesadaran. Akibatnya, ia melepaskan identitasnya sebagai roh iblis kuno yang setara dengan kematian. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia tidak memberi Beilou kesempatan untuk melahapnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Beilou. Ketika dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat karena iblis angin telah roboh. Meskipun Yao Qikui memiliki warisan ingatan iblis angin, dia tidak dapat mengakses sebagian besar ingatannya, hanya menyerapnya. Dalam ratusan tahun menyerap energi iblis, ia telah berkumpul sampai tingkat tertentu. Jika dia tidak pernah memilih untuk membangkitkan semua kenangan dalam warisan, maka iblis angin tidak akan bisa bangkit dalam waktu singkat. Sebenarnya, iblis angin bertaruh bahwa untuk membalas dendam, Yao Qikui rela menyerahkan segalanya demi kekuasaan. Terlebih lagi, meski dia kalah pertaruhan, itu tidak masalah. Selama Yao Qikui terus menyerap energi iblis, maka setelah jumlahnya cukup, secara otomatis akan memaksa semua ingatan untuk terbuka di dalam warisan. Kenyataannya, iblis angin benar-benar tidak bertahan. Iblis angin telah mati, dan yang tersisa hanyalah ingatannya. Yao Qikui hanyalah wadah untuk kenangan itu. Saat ingatan itu diaktifkan sepenuhnya, semua ingatan Yao Qikui akan hilang, meninggalkan tubuhnya dengan jiwa yang hanya memiliki ingatan iblis angin. Hasilnya, dia akan menjadi iblis angin baru. Pada saat ini, ingatan iblis angin diaktifkan bersamaan dengan kebencian Yao Qikui. Semua kenangan Yao Qikui dengan cepat dilahap, hanya menyisakan kebenciannya yang mendalam terhadap Wang Lin. Meskipun iblis angin telah melahap ingatannya, dia tidak bisa menghapus kebencian ini. Sosok iblis itu melintas, dan iblis angin menatap Wang Lin dengan dingin. Saya tidak peduli dengan masalah antara Anda dan Yao Qikui. Dia telah mengaktifkan ingatanku dan keberadaannya telah kulahap. Dengan melakukan ini, aku telah membantumu. Iblis angin menjilat bibirnya dan perlahan mundur. Laut yang membeku mulai mencair dan energi dingin dengan cepat memasuki tubuh iblis angin. Dia sangat berhati-hati saat ini karena dia menganggap kultivator di hadapannya sangat berbahaya. Aura yang dikeluarkan oleh kultivator ini hampir membuatnya terkesiap. Dia hanya setuju untuk membantu Yao Qikui menipunya agar menyerahkan segalanya. Bahkan ucapan, terserah kamu, yang terakhir hanya untuk menenangkan Yao Qikui sehingga dia tidak akan menolak pada akhirnya. Sekarang setelah semuanya selesai, dia, iblis angin, tidak akan mengambil risiko bertarung melawan kultivator yang dia anggap menakutkan bagi Yao Qikui, yang telah kehilangan semua nilainya. Jika orang yang ingin dibunuh Yao Qikui sangat lemah, maka dia dapat membantu, tetapi orang di depannya membuatnya merasa sangat takut. Selain itu, tingkat kultivasinya saat ini jauh lebih rendah dibandingkan orang sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengambil risiko apapun. Ini adalah salah satu batasan di dalam Gua Kaisar Langit. Jika semua pembatasan dipicu, itu tidak baik bagi Anda atau saya. Karena tidak ada perselisihan di antara kita, maka aku akan pergi. Setelah iblis angin berbicara, dia terus mundur. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya saat dia merenung, dan pandangannya tertuju pada iblis angin yang mundur. Di luar, dia masih terlihat seperti Yao Qikui, tetapi Wang Lin merasa bahwa itu adalah orang yang sama sekali berbeda meskipun itu masih jiwa Yao Qikui. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin dan dia mengambil langkah maju. Saat dia bergerak maju, pupil iblis angin tiba-tiba menyusut dan dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu.
Dia adalah iblis angin, jadi kecepatannya tidak biasa. Meskipun dia hanya seorang kultivator iblis, kecepatannya tidak terbayangkan. Hanya dengan satu langkah, dia menghilang tanpa jejak. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Tungku dewa kuno muncul di hadapannya dan dia menunjuk ke depan. Sambil berpikir, setitik cahaya muncul jauh di kejauhan. Cahaya itu ada di sekitar iblis angin yang melarikan diri. Matanya dipenuhi keterkejutan saat cahaya mengelilinginya dan suatu kekuatan menariknya ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak berhenti. Dia mengikuti arus dan menekankan jarinya di antara alis iblis angin ketika dia lewat. Ada ledakan dan tubuh iblis angin terlempar ke belakang dan dia batuk darah. Matanya menunjukkan tatapan dingin. Saya tahu bahwa agar domain karma saya menjadi lengkap, saya tidak hanya harus menghapus semua karma saya, tetapi saya harus mengintegrasikannya dengan diri saya sendiri. Wang Lin sepertinya berbicara pada dirinya sendiri saat dia menyerang iblis angin. Iblis angin mengeluarkan suara gemuruh dan membentuk segel saat dia mundur. Energi iblis yang padat tiba-tiba menyebar dan lautan yang mencair membeku sekali lagi. Saat iblis angin melambai, laut di bawah bergemuruh saat pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Wang Lin. Kultivator kecil, iblis ini awalnya tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu tidak tahu tempatmu. Suara iblis angin bergema, lalu pecahan es tiba-tiba mendekati Wang Lin. Dari kejauhan, seluruh dunia dikelilingi oleh pecahan es yang ditembakkan ke arah Wang Lin. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Saat pecahan es mendekat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan lembut. Lautan api tiba-tiba muncul di hadapannya. Awalnya tidak kuat, tapi segera meletus dan menyebar ke segala arah dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi merah karena lautan api. Pecahan es yang mendekat dengan cepat segera meleleh menjadi air dan kemudian berubah menjadi gas putih yang membubung ke udara. Dalam sekejap, bersamaan dengan lautan api, langit juga dipenuhi gas putih. Pupil iblis angin menyusut dan dia menghirup udara dingin. Dia sudah menganggap Wang Lin sangat kuat, tapi sepertinya dia masih salah. Orang ini tidak hanya menakutkan, dia benar-benar mimpi buruk. Bahkan pada saat kekuatan puncaknya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengklaim kemenangan, apalagi sekarang ketika dia baru berada di tahap akhir dari Nirvana Skriya. Masalah Yao Kikwe adalah rintangan untuk menyelesaikan domain karma saya. Setelah ratusan tahun, saya tanpa sadar telah tenggelam dan menjadi bagian dari karma. Hanya dengan mengintegrasikan diri secara menyeluruh, saya dapat benar-benar memahami karma. Sama seperti saya harus masuk neraka untuk memahami keinginannya. Mata Wang Lin menjadi lebih jernih, dan dia bergerak maju. Dia dikelilingi oleh lautan api, dan nyala api yang sangat panas menyerang iblis angin. Hati iblis angin bergetar. Dia mengatupkan giginya saat dia menunjuk ke langit tanpa ragu-ragu dan berteriak, "Hukum angin." Setelah dia berbicara, angin iblis mengamuk di dunia dan mengelilingi iblis angin. Kemudian angin itu pecah menjadi pecahan angin yang menyerang Wang Lin dengan titik dari iblis angin. Saat ini dunia berubah warna dan diselimuti oleh angin iblis. Bahkan lautan pun bergemuruh keras. Retakan muncul di langit seolah-olah akan runtuh. Ketika angin iblis yang seperti pedang menyapu ke depan, bahkan apinya meredup seolah-olah akan padam. Namun, angin ini tidak mampu membuat Wang Lin mundur setengah langkah. Dia terus bergerak maju dan membiarkan angin menerpa tubuhnya. Sekarang saya tenggelam dalam karma ini, saya harus membebaskan diri darinya. Hanya dengan begitu domain karma saya dapat mencapai penyelesaian dan hati Dao saya akan mengalami terobosan. Tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia tanpa ampun melontarkan pukulan saat dia berkata, "Terobosan." Ada gemuruh yang menggetarkan surga, dan ketika Wang Lin melemparkan pukulannya, bayangan dewa kuno muncul. Kepalanya berada di langit dan kakinya berdiri di lautan. Bayangan dewa kuno juga melayangkan pukulan bersama Wang Lin. Dewa kuno, iblis angin tersentak. Dia mengira aura menakutkan dari tubuh Wang Lin sudah tidak asing lagi. Namun, berjalannya waktu membuatnya melupakan banyak hal, dan bayangan tadi mengingatkannya pada banyak kenangan menakutkan. "Kamu sebenarnya adalah dewa kuno." Kulit kepala iblis angin menjadi mati rasa. Dia segera mundur dan hampir berubah menjadi angin saat dia dengan cepat melarikan diri.
Semua yang saya lakukan sebelumnya tidak salah sebelum domain karma. Alasan domain karma saya tidak lengkap adalah karena setelah lebih dari 1000 tahun pembantaian, sebuah cacat telah muncul di bagian dao saya, seperti iblis batinnya. Tinju Wang Lin tiba-tiba bertabrakan dengan angin iblis yang tak ada habisnya. Suara letupan bergema dan angin iblis terbelah dan dipaksa menyebar. Wang Lin menatap iblis angin yang sudah menghilang di kejauhan, tapi dia tidak panik. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan wither tato. Lalu dia meletakkannya pada dirinya sendiri. Saat tato wither ditempatkan padanya, angin hitam menyelimuti Wang Lin dan tornado raksasa muncul di dunia ini. Saat tornado muncul, pusaran air besar terbentuk di lautan di bawah kakinya. Raungan yang menggetarkan surga yang sepertinya mampu menembus dunia datang dari tornado tempat Wang Lin berada. Kemudian seekor burung hitam muncul di dalam angin hitam. Sayap burung itu tiba-tiba terbuka. Tinggi tubuhnya hanya beberapa puluh kaki, tetapi tiba-tiba ia melebar saat ia membuka sayapnya. Sekarang lebarnya ratusan ribu kaki. Tubuhnya yang besar bisa menutupi langit. Saat raungan yang dapat merobek dunia bergema, Wang Lin hanya mengambil satu langkah, dan dia bisa merasakan angin menerpa dirinya seolah-olah dia sedang berlari menembus dinding. Semua rintangan seperti dinding ini runtuh di hadapan tubuh dewa kuno Wang Lin. Mantra dari langkah itu tidak mungkin untuk dijelaskan. Dia sepertinya telah memisahkan dunia dan bergerak maju dengan kecepatan yang mirip dengan spatial bending. Iblis angin telah menggunakan seluruh budidayanya untuk melarikan diri seperti orang gila. Untuk mencegah Wang Lin menggunakan kekuatan aneh itu untuk mengejar ketinggalan dengan cepat, dia tidak peduli tentang menghabiskan energi iblis di tubuhnya, jadi sebarkan sejumlah besar energi iblis di sekelilingnya sebagai perlindungan. Energi iblis menyebabkan bayangan iblis kuno yang besar muncul di belakangnya. Iblis angin sangat yakin dengan kecepatannya. Tepat ketika dia mengira dia telah melarikan diri, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari belakangnya. Saat dia berbalik, dia kehilangan akalnya. Wang Lin mendekat dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Seiring dengan Wang Lin, pusaran air yang terbentuk sebelumnya mengikuti. Itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan menciptakan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Seolah-olah seluruh lautan sedang diaduk. Efek karma terletak di dalam hati dao saya. Metode untuk menyelesaikannya adalah dengan benar-benar menyelesaikan karma di antara kita. Karma omong kosong apa? Setan ini tidak dapat memahami sepatah kata pun. Karena kamu tidak membiarkanku pergi, iblis ini akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuhmu. Iblis angin tidak lagi melarikan diri. Kecepatan yang dia sangat yakini adalah lelucon di hadapan Wang Lin, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia telah melahap kebencian tak berujung dari Yao Kikwe yang tidak dapat dihapus, dan semuanya meletus di bawah pengejaran Wang Lin. Kebencian itu segera membuat bekas luka di wajah iblis angin menjadi semakin ganas. Bekas luka tersebut membentuk formasi dan mengeluarkan kilatan cahaya hijau. Harta karun iblis kuno, bendera penyegel jiwa, teriak iblis angin sambil membuka tangannya. Energi iblis dalam jumlah besar muncul dan berkumpul di tangannya. Energi iblis yang tak ada habisnya muncul dan seluruh dunia dikelilingi oleh aura dingin. Seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda pembekuan, dan angin menderu mulai bertiup. Ada kilatan petir hijau di dalam kondensasi energi iblis di atas iblis angin. Kemudian 3 bendera kecil berwarna hijau perlahan berkibar. Saat 3 bendera hijau kecil muncul, langit berubah warna. Lautan di bawahnya sepertinya terbelah oleh kekuatan misterius. Airnya terjepit ke samping dengan suara gemuruh yang keras. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas bendera hijau. Di antara mereka secara tak terduga ada dewa kuno dan 2 setan kuno bertanduk tunggal. Yang lebih mengerikan lagi, setelah ketiga bendera itu muncul, tidak hanya laut yang berubah, bahkan dunia pun menjadi tidak stabil. Saat lautan terbelah, semua batasan di sini diaktifkan. Pengaktifan pembatasan tersebut menyebabkan fluktuasi besar di lautan. Semua air mulai mengembun, dan dalam sekejap mata, selokan dalam yang tak terhitung jumlahnya tanpa air muncul. Persimpangan selokan ini membuat ombak semakin ganas.